personally agree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam lestari. Selamat datang kembali di channel saya, Story Ale. Saya Dadang Lasmana. Sebelum ke cerita, yuk subscribe, like, share, and komen dulu ya. Jangan lupa tombol loncengnya diklik biar kalian gak ketinggalan ceritanya. Langsung aja. Jiwaku di atas puncak part 2. Tertegun sejenak, lalu saya pun melesat mengikuti mereka yang menaruh buku. Seorang wanita setengah renta menangis terus, mengurai air mata yang membuat matanya menjadi sembab. Dipapah lengan-lengan kekar yang masih terlihat sisa-sisa keperkasaan dan ketegasan dari seorang pria paruh baya, juga yang terlihat lusuh dan terlihat jelas rasa duka yang mendalam. Dua remaja putri yang sama-sama sibuk dengan gadgetnya dan sesekali terisak di sudut ruangan. Ingin rasanya aku memeluk mereka, ingin rasanya aku mengadu apapun sama ibu dan terlelap di atas paha paling nyaman sedunia. Lalu kau usap rambutku penuh kasih, kecupan hangat di keningku membuatku merasa nyaman dan aman. Tapi sekarang gak akan bisa lagi. Ingin rasanya berlindung di punggungmu, walaupun tak setegap dulu, tapi masih mampu membuatku merasa kau melindungiku, ayah. Maafkan Rama, ibu, ayah, si kembar jahil nan menggemaskan. Maafin abang, udah gak bisa dengerin curhatan kalian lagi. Setelah tubuhku dibersihkan atau dimandikan, dikapani, dikamperi, dan dikapasi, lalu disolatkan di masjid karena ternyata banyak sekali yang merasa kehilanganku. Lalu masuklah saya ke dalam kendaraan terakhirku, ya, keranda. Diusunglah tubuhku ke pemakaman umum di sekitar rumahku. Saat yang telah tiba, dua sosok rupawan elok menghampiri dan menggandeng tanganku. Mari nak, waktumu telah tiba. Dengan tersenyum, mereka membawaku pergi ke suatu tempat yang indah luar biasa. Ada semacam gerbang yang sangat besar. Di dalamnya tumbuh berbagai macam bunga yang cantik dan menawan. Sampai 7 gerbang kulewati. Dan di gerbang ke-7, kami berhenti di sebuah rumah bergaya klasik, bercat putih dan berpagar kayu. Dengan hamparan rumput di halaman yang luas. Pokoknya itu rumah impianku banget. Nah, inilah rumah sementaramu. Sampai semua kembali dipanggil dan dikumpulkan kembali. Masuklah nak, kata salah satu sosok penawan tersebut. Kubuka pintu pagar, kulintasi jalan di hamparan rumput dan luas. Kuhisap aroma wangi dan bunga keabadian. Kubuka pintu rumah itu. Saat ku masuk, seperti ada kilauan cahaya yang sangat menyilaukan, membuat mataku sedikit memincing dan kututup kembali pintu dari dalam. Ada rasa nyaman, rasa aman, rasa damai di sini. Dan yang paling penting, saya tidak mengingat satu hal apapun sebelumnya. Setelah saya menutup pintu itu, tidak ada sedih, tidak ada duka, tidak ada hati yang terluka, tidak ada rasa kehilangan, tidak ada rasa marah, apalagi benci. Yang ada hanyalah rasa damai yang abadi. Itu barusan versi ramanya ya, lanjutan dari yang kemarin. Nah, ini ada versi Rani nih. Versi Rani Jiwa Tanpa Raga edisi Rama, nanti bakalan ada di trilogi Lani. Langsung aja ya.
Suatu hari, aku sedang berada di Bisi. Hanya sekedar untuk bernostalgia. Mataku tertuju pada sosok pendaki yang wajahnya ganteng banget. Saat dia mengurusi Maksi, ku coba intip namanya. Oh, namanya Rama. Sesuai dengan orangnya, gagah, cowok banget. Kok gue deg-degan ya? Ih, Rani, kamu tuh hantu. Masa jatuh cinta pada pandangan pertama sih? Pakai deg-degan segala lagi. Emang jantung lu masih ada? Batinku merasa konyol. Ternyata Rama solo hiker. Dia melangkahkan kakinya jam 20.30. Itu jam-jam riskan untuk seorang memulai pendakian. Apalagi ini solo hiking. Selama perjalanan, dia aku dampingin terus. Sambil sesekali kulirik wajahnya yang bikin gemes. Pos 1, pos 2, dan pos 3 dia lahap dengan sempurna. Di pos 4 menuju ke pos 5 mulai terlihat kelelahan. Bang Rama sesekali menyeka keringat yang mengucur deras. Di pos bayangan, Bang Rama terduduk menyender di sebuah pohon. Dia sudah tumbang, sepertinya dia sudah sangat amat kelelahan. Dan juga terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu dia mengeluarkan rokoknya dan menyalakan. Menghisap dalam-dalam dan mengeluarkannya. Keadaan gelap sekali. Bang Rama gak sadar kalau sebelahnya adalah jurang yang sangat dalam. Kucoba peringati tapi terlambat. Bang Rama tertidur dan tanpa disadari dia berbalik ke arah jurang dan terguling dengan karirnya. Sayangnya karirnya menyangkut di pohon dan Bang Rama terpelanting dan terhempas ke dasar jurang dengan kepala duluan, sehingga kepalanya hancur dan wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Aku tak kuasa menahan rasa kaget. 2 hari Bang Rama bertahan dalam komanya. Aku sebenarnya udah mencoba mencari bantuan ke pendaki lain yang kebetulan lewat. Tetapi bukannya mengerti isyaratku, malah mereka kebanyakan pada lari ketakutan. Ada juga yang pura-pura sok cool, berjalan cuek melewatiku, pura-pura gak tahu. Aku kesel juga sama rumor-rumor pendaki yang bilang bahwa Rani itu suka gentayangan di jalur dan di pos bayangan ini, atau sama orang-orang yang mengaku kalau dirinya indigo, bisa lihat dan berkomunikasi dengan makhluk astral, mengatakan kalau dia ketemu dengan Rani. Katanya Rani marah sama Rio karena ninggalin Rani sendirian di tengah hutan, di gunung. Padahal itu semua hanya akal-akalan orang yang pansos cari sensasi demi kepentingan pribadinya. Dan akibatnya seperti sekarang, di saat aku benar-benar kasih sign untuk keselamatan Bang Rama, mereka malah ketakutan. Kemudian jiwanya Bang Rama keluar dari tubuhnya. Sepertinya Bang Rama belum menyadari itu. Dia tampak kebingungan. Bang Rama melihat tubuhnya yang dikira pendaki yang jatuh saat dia tertidur. Dan dia kelihatan kaget sekali. Lalu Bang Rama segera naik memanjat tebing tempat di mana tadi dia terlelap. Aku bersembunyi di balik pohon. Bang Rama menuruni trek dengan buru-buru. Setiap ada yang berpapasan, Bang Rama tegur. Tapi Bang Rama jadi kesal karena diacukan. Aku tak tega juga. Aku datangi Bang Rama yang sedang menggerutu gara-gara diacukan oleh pendaki yang berpapasan dengannya. Aku coba menyadarkan Bang Rama bahwa dunia kita dan dunia mereka sudah berbeda. Tetapi Bang Rama malah salah paham. Justru para pendaki itu yang dikiranya makhluk astral. Setelah aku perkenalkan diri, aku bawa Bang Rama untuk istirahat sejenak. Dan siapa tahu dia mulai menyadarinya.
Kuberikan air putih dari rumah nenek yang bersumber dari air terjun gua Ngelepas Sukma. Air ini bisa membuat jiwa tanpa raga yang gundah menjadi tenang. Bang Rama bersikukuh bahwa dia harus balik ke Bisi dan melapor ada yang jatuh dari jurang. Walaupun aku sudah berusaha untuk meyakinkan agar Bang Rama coba perhatikan kembali korban yang jatuh itu. Akhirnya aku mengalah dan kuantar Bang Rama ke Bisi. Perjalanan antara shelter ke Bisi adalah perjalanan terindah bagiku. Sepanjang jalan, aku merasa dekat sekali sama Bang Rama. Mungkin setelah sekian lama aku tak pernah sedekat ini dengan jiwa yang hampir senasib denganku. Sesampai di Bisi, sudah banyak tim relawan yang akan melakukan pencarian dan evakuasi. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Tetapi hal yang sama dialami Bang Rama. Tetap diacuhkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan sepertinya Bang Rama mulai merasa aneh. Maka aku membawa Bang Rama berteleportasi ke tempat jasad Bang Rama berada. Teleportasi ini kemampuan yang paling kusuka, karena hanya dengan membayangkan tempat yang ingin kutuju, dengan berkonsentrasi pada tempat tujuan, maka dengan sekejap mata, aku berpindah tempat. Bang Rama kaget dengan apa yang barusan kulakukan. Kujelaskan lagi bahwa Bang Rama dan aku adalah jiwa tanpa raga. Jiwa yang tanpa sengaja dan dia sadari terlepas dari raga. Namun bedanya, kalau Bang Rama jasadnya bisa dan mungkin ditemukan. Sementara aku sudah hampir 2 tahun jasadku belum ditemukan. Dan jasadku sudah tinggal tulang belulang. Bang Rama mungkin merasa hancur dan sulit menerima kenyataan bahwa dirinya sudah hampir bertemu takdirnya. Aku bilang ke Bang Rama, beruntung jasadnya sudah ditemukan dan tinggal menunggu evakuasi. Setelah itu, jasadnya diurus secara layak dan disempurnakan dengan dikubur sebagaimana mestinya. Setelah itu, Bang Rama udah pasti dijemput oleh para malaikat menuju ke alam penantian yang panjang. Sementara aku hanyalah jiwa yang tersesat antara dua alam. Hidup tidak, mati pun belum tiba waktuku. Tak lama dari Bang Rama menyadari dan menerima takdirnya, tim SAR tiba dan bergegas mengevakuasi jasadnya. Sepertinya inilah saatnya perpisahan. Walau sebenarnya ada keinginan dan berharap Bang Rama tetap berada di sini dan bersama-sama menjelajahi gunung ini, melihat sunrise dan sunset berdua seperti yang diucapkan Bang Rama. Tapi aturan mainnya tidak seperti itu. Aku harus merelakan dan mengarungi gunung ini tanpa seorang teman. Tanpa seorang teman jiwa tanpa raga. Aku sangat kehilangan. Walaupun baru sebentar, kami saling berkenalan. Tetapi ada rasa nyaman saat bersamanya. Itulah kutipan dari trilogi Rani yang dimana nanti ada di chapter 2 di judulnya Aku Rani. Itu versinya Rani ya. Nah, Jiwaku di Atas Puncak ini versinya Rama. Sekian Jiwaku di Atas Puncak. Untuk video berikutnya mungkin akan mulai dari trilogi Rani chapter 1, yaitu ulang tahun Rani. Nantikan ya. Salam lestari.